Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Oh surga, persenjataan abadi yang kualitasnya terlalu langka. Sebenarnya ada harta karun di dalam ilusionari Blood Lotus. Sial, hanya orang-orang dari generasi muda yang bisa mendekatinya lagi. Harta seperti itu tepat di depan mataku, namun aku tidak dapat merebutnya. Sial, ini benar-benar membuatku frustrasi. Seru kerumunan. Sebagian besar orang tidak menyadari betapa berbahayanya kabut merah di sekitar ilusori Blood Lotus. Mereka benar-benar terpikat oleh kekuatan absolut dari persenjataan abadi. Sementara kerumunan merasa sangat bersemangat, tapi mereka juga secara terbuka mengeluh. Karena bagaimanapun, harta yang tak tertandingi itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka lihat, dan tidak bisa diperjuangkan. Tidak ada yang akan merasa senang dalam situasi seperti itu. Selain itu, mereka yang merasa tidak senang bukan hanya mereka yang berasal dari generasi yang lebih tua. Bahkan sebagian besar orang dari generasi muda juga merasa tidak senang. Karena bagaimanapun, seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup untuk memasuki kabut merah tua itu. Mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup hanya akan membuang hidup mereka, jika mereka secara paksa memasuki kabut merah tua itu. Orang-orang yang berbaring di tanah menjadi contoh terbaik untuk itu. Selain itu, ada begitu banyak jenius dari generasi muda yang hadir. Bahkan jika mereka harus bergiliran, itu tidak akan pernah mencapai giliran mereka. Lagi pula, mereka semua adalah jenius tingkat iblis. Dengan demikian, satu-satunya orang yang cukup kuat untuk memasuki kabut merah dan berjuang untuk persenjataan abadi yang tiada taranya, mereka adalah beberapa orang itu. Misalnya Chu Ruoshi, Song Yunfei, Chu Huanyu, Ren Xiaoyao, Chu Lingqi, Xia Yun, dan Chu Feng. Secara alami, generasi muda Chu Heavenly Clan juga memiliki kekuatan untuk memasuki kabut merah. Pada saat itu, Chu Ruoshi dan yang lainnya sangat bersemangat untuk memasuki kabut merah tua. Mereka semua membuat persiapan. Selama seseorang memutuskan untuk memasuki kabut Crimson, mereka semua akan bergegas menuju kabut Crimson seperti panah yang terlepas. Alasan untuk itu adalah, karena ini bukan hanya pertarungan harta, tetapi juga kesempatan besar untuk membuktikan diri. Ini terutama berlaku untuk Chu Ruoshi, Song Yunfei, dan juga Chu Huanyu. Mereka ingin membuktikan kepada orang banyak, bahwa walaupun ada banyak orang dari generasi muda yang hadir, tapi hanya satu di antara mereka yang terkuat. Karena itulah, Xia Yun juga tidak bisa menunggu dengan sabar, dan berencana untuk bergegas terlebih dahulu. Dia ingin mengambil kesempatan yang menentukan. Karena bagaimanapun, kekuatannya lebih rendah dari mereka. Hanya dengan mengambil kesempatan dengan bertindak terlebih dahulu, dia akan memiliki kesempatan untuk menembus formasi ilusi terlebih dahulu, dan mendapatkan persenjataan abadi yang tiada taranya. Tepat pada saat Xia Yun berencana untuk bertindak, Chu Feng tiba-tiba berkata kepadanya. "Jangan masuk," ucap Chu Feng. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Xia Yun menghentikan kakinya yang putih. Namun, kejutan memenuhi matanya yang indah. Dia tidak bisa mengerti, mengapa Chu Feng menyuruhnya untuk tidak masuk. Tepat pada saat itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah Chu Ruoshi dan yang lainnya. Lalu dengan segera, dia berkata dengan keras. "Nona Ruoshi, Nona Lingqi, aku menyarankan kamu semua untuk tidak mendekati kabut merah tua itu," ucap Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, orang-orang dari generasi muda yang semuanya bersemangat untuk memasuki kabut merah, seketika semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Ekspresi mereka sama dengan Xia Yun, yaitu mereka benar-benar bingung. "Tuan muda Chu Feng, ada apa?" tanya Chu Ruoshi. "Kabut merah itu sangat berbahaya," kata Chu Feng. "Tidak apa-apa," jawab seseorang. Generasi muda klan Heavenly Clan, terutama laki-laki, segera mengungkapkan ekspresi tidak senang. "Dan di sini aku bertanya-tanya, apa yang akan kamu katakan? San ternyata, hanya itu yang ingin kamu katakan. Apakah kamu perlu mengingatkan kami bahwa itu berbahaya? Siapapun yang memiliki mata, maka mereka dapat mengatakan itu berbahaya. Keparat, bukankah kamu hanya menyemburkan omong kosong di sini? Siapa yang tidak tahu, bahwa kabut Crimson yang dipancarkan oleh ilusori Blood Lotus sangat berbahaya?
Apakah kamu perlu mengingatkan kami tentang hal itu? Pada saat itu, generasi muda Chu Heavenly Clan semuanya mulai menyerang Chu Feng. Mereka bisa mengatakan bahwa Chu Huanyu sangat menentang Chu Feng. Karena mereka adalah antek Chu Huanyu, mereka secara alami akan mengambil kesempatan ini untuk menghina Chu Feng. Chu Feng tetap tidak terpengaruh oleh ejekan mereka. Dia terus melihat ke arah Chu Ruoshi dan Chu Lingqi dan berkata, "Nona Ruoshi, Nona Lingqi, kabut merah itu benar-benar tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Karena itulah, aku hanya memperingatkan kamu semua. Apakah kamu memperhatikan peringatanku atau tidak, semuanya itu akan terserah kalian," ucap Chu Feng. "Chu Feng, jika kamu tidak berani masuk, kamu bisa terus berdiri di sini dan tidak melakukan apa-apa. Mengapa kamu harus pergi keluar hanya untuk menghentikan kami masuk?" Betul. Jadi setelah semua ini, kamu bukan hanya seorang pengecut, tetapi kamu juga seorang pria rendahan. Hanya karena kamu sendiri tidak berani memasuki kabut merah tua, namun kamu telah memutuskan untuk mencoba menarik kita agar tidak masuk juga. Kamu terlalu tak tahu malu. Generasi muda klan Heavenly Clan terus membuat komentar buruk tentang Chu Feng, dan mereka tidak mempercayainya. Mereka benar-benar merasa bahwa Chu Feng mengatakan hal-hal itu karena dia tidak berani masuk, dan berusaha agar mereka mengalami nasib yang sama sepertinya. "Jangan berbicara kasar." Tepat pada saat itu, Chu Ruoshi berbalik dan meneriaki mereka dengan enteng. Teriakannya sangat pelan, namun, itu merupakan kekuatan penghalang yang sangat besar. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, generasi muda klan surgawi Chu segera menutup mulut mereka. Dapat dilihat bahwa mereka tidak hanya takut pada Chu Huanyu, tetapi mereka tampaknya bahkan lebih takut pada Chu Ruoshi. "Tuan muda Chu Feng, apakah kamu menemukan sesuatu?" Chu Ruoshi berbalik untuk bertanya kepada Chu Feng. "Tidak, aku tidak menemukan apapun. Ini murni intuisiku saja," kata Chu Feng. Begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, bahkan tanpa generasi muda klan surgawi Chu mengatakan apa-apa, dan kerumunan di sekitarnya mulai bersemangat membahas masalah ini. Dia menyarankan orang lain untuk tidak memasuki kabut merah, itu hanya karena intuisinya saja. Ini agak terlalu dibuat-buat. Chu Feng, oh Chu Feng. Aku merasa bahwa saudara-saudara dari klan surgawi Chu telah berbicara dengan benar. Kamu tidak hanya pengecut, tetapi kamu juga seorang pria rendahan. Hanya karena kamu sendiri tidak berani masuk, apakah kamu juga tidak ingin kami masuk? Namun aku, Song Yunfei, tidak akan jatuh pada rencana jahatmu. Setelah Song Yunfei selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melompat dan memasuki kabut merah tua. Pada saat yang bersamaan saat Song Yunfei melompat, Ren Xiaoyao dan yang lainnya juga melompat ke kabut merah tua. Saat memasuki kabut merah, mereka hanya terbang untuk jarak pendek sebelum tubuh mereka tidak bergerak. Selanjutnya, mata mereka tertutup. Itu seolah-olah mereka tertidur. Menurut kabar, jarak yang mereka lalui akan berbeda. Song Yunfei adalah yang paling dekat dengan Illusory Blood Lotus, dan yang mengikutinya adalah Ren Xiaoyao. Tampaknya, perbedaan kekuatan menentukan jarak yang bisa mereka capai dalam kabut merah. Tepat pada saat itu, Chu Huanyu berkata kepada Chu Ruoshi. "Chu Ruoshi, Chu Feng itu adalah seorang pengecut. Mungkinkah kamu pengecut juga?" Saat dia mengatakan kata-kata itu, ada ejekan di wajahnya. Dapat dilihat bahwa Chu Huanyu dibandingkan dengan generasi muda Chu Heavenly Clan lainnya, dia tidak takut pada Chu Ruoshi. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Huanyu juga melompat ke kabut merah tua. Jarak yang berhasil ia tempuh adalah, meskipun lebih rendah dari Song Yunfei, tapi itu lebih jauh dari Ren Xiaoyao. "Tuan muda Chu Feng, terima kasih atas peringatanmu. Namun, aku masih berencana untuk mencobanya," ucap Chu Ruoshi. Chu Ruoshi tersenyum ringan pada Chu Feng. Kemudian, tubuhnya yang halus melompat ke depan, dan dia juga memasuki kabut merah tua. Kekuatan Chu Ruoshi benar-benar tidak bisa dipandang rendah. Setelah memasuki kabut merah, dia benar-benar berhasil melampaui Song Yunfei. Meskipun dia hanya melampaui dia 1 meter, tapi itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Chu Ruoshi. Karena bagaimanapun, baik dia maupun Song Yunfei memiliki tingkat kultivasi yang sama. Pada saat itu, Chu Feng menatap Chu Lingqi. Ia menemukan bahwa Chu Lingqi benar-benar orang yang aneh dan tak terduga. Ketika Chu Feng mendesak mereka untuk tidak memasuki kabut merah tua, Chu Lingqi tidak mengatakan apa-apa.
Namun, dia sebenarnya tidak memasuki kabut merah itu juga. Yang paling penting adalah, Chu Lingqi sudah jelas juga sangat bersemangat sebelumnya, dan berencana untuk memasuki kabut merah sebelum Chu Feng memperingatkan mereka. Dengan kata lain, meski Chu Ruoshi menolak mendengarkan peringatan Chu Feng, tapi Chu Lingqi sebenarnya mendengarkan peringatannya. Tentu saja, bukan hanya Chu Lingqi yang mendengarkan peringatan Chu Feng. Xia Yun juga mendengarkan. Dibandingkan dengan orang-orang lain dari generasi muda, Xia Yun tahu lebih baik betapa kuatnya Chu Feng daripada orang lain. Dengan demikian, meskipun Chu Feng tidak memiliki bukti untuk bahaya yang dia bicarakan, tapi dia masih mau percaya padanya. Sebenarnya ada orang yang percaya pada Chu Feng. Sayang sekali, karena apa yang dikatakan Chu Feng, kami tidak dapat menyaksikan kekuatan dari dua jenius cantik Chu Lingqi dan Xia Yun. Ini benar-benar sebuah penyesalan. Ada apa dengan Chu Feng ini? Hanya karena dia tidak berani masuk, mengapa dia harus mengajak orang lain untuk tidak memasukinya juga? Aku benar-benar salah menilainya. Melihat bahwa Chu Feng, Xia Yun dan Chu Lingqi, ketiga jenius tingkat iblis semuanya tidak memasuki kabut merah, sebagian kecil dari kerumunan mulai mengeluh. Mereka semua adalah orang tanpa pikiran mereka sendiri. Mereka tidak mengenal Chu Feng dengan baik, dan hanya mendengar desas-desus tentang dirinya. Namun, mereka bersikap skeptis terhadap rumor itu sepanjang waktu. Dan setelah Chu Feng menyatakan kabut Crimson menjadi sangat berbahaya tanpa bukti, dan mengatakan pada Chu Ruoshi dan yang lainnya untuk tidak memasukinya, orang-orang itu mulai merasakan bahwa apa yang dikatakan oleh generasi muda klan surgawi Chu dan Song Yunfei itu sangatlah benar. Mereka benar-benar merasa bahwa Chu Feng adalah seorang pengecut, yang tidak hanya tidak berani memasuki kabut merah tua, tetapi juga berusaha mencegah orang lain masuk juga. Dakduk, tepat pada saat itu, seorang anggota generasi muda Chu Heavenly Clan dalam kabut merah tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kesakitan. Setelah itu, sebagian besar orang di dalam kabut Crimson mulai menunjukkan ekspresi kesakitan. Melihat ini, kerumunan di sekitarnya akhirnya tidak bisa tetap tenang lagi. Pada saat itu, selain Chu Ruoshi, Song Yunfei, Chu Huanyu dan Ren Xiaoyao, semua orang dari generasi muda yang telah memasuki kabut merah memiliki ekspresi rasa sakit di wajah mereka. Mereka sepertinya mengalami semacam siksaan yang menyakitkan. Orang-orang harus tahu bahwa mereka yang berada di dalam kabut merah dengan ekspresi menyakitkan mereka adalah orang-orang luar biasa dari generasi muda. Sementara mereka tidak bisa dianggap sebagai jenius tingkat iblis, tapi mereka semua mampu dianggap jenius di alam atas Ciliokosem besar. Tiba-tiba, orang lain di dalam kabut mulai mengungkapkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Dan bahkan, dia mulai menjerit nyaring karena kesakitan. Seolah-olah dia mengalami semacam penyiksaan brutal yang tidak manusiawi. Melihat ini, kejutan di wajah orang banyak mulai tumbuh semakin kuat. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang menjerit kesakitan bukanlah anggota biasa dari generasi muda. Dia adalah seseorang yang berperingkat pada daftar jenius tingkat iblis. Dia adalah Ren Xiaoyao. Setelah Ren Xiaoyao mulai menjerit kesakitan, wajah tampan Chu Huanyu juga mulai terdistorsi. Meskipun Chu Huanyu tidak berteriak dengan menyakitkan seperti Ren Xiaoyao, tapi dia masih mengeluh tanpa henti. Ini berarti bahwa meskipun situasinya sedikit lebih baik daripada Ren Xiaoyao, tapi situasinya juga tidak terlalu optimis. Setelah itu, bahkan Song Yunfei dan Chu Ruoshi, dua orang yang bisa dikatakan sebagai yang terkuat di antara generasi muda alam atas Ciliokosem besar, juga mulai mengungkapkan ekspresi menyakitkan. Cerit, tiba-tiba saja seseorang memuntahkan seteguk darah. Setelah itu, ledakan terdengar dan orang itu benar-benar meledak. Itu adalah seorang murid dari Tanah Suci Starfall. Melihat ini, kerumunan yang termelongo tidak lagi mampu tetap tenang. Lagi pula, mati di dalam kabut merah itu terlalu menakutkan. Orang yang tewas di dalam kabut merah hanyalah orang pertama yang mati. Setelah dia, banyak murid Starfall Holy Land lainnya meledak dan mati. Dan bahkan ada dua orang dari klan surgawi Chu yang juga meledak dan mati. Semua pakaian dan harta mereka benar-benar tidak rusak. Hanya tubuh mereka yang benar-benar dimusnahkan, dan berubah menjadi darah berair yang berasimilasi menjadi kabut merah. Oh surga, bagaimana mungkin kabut merah kali ini bisa begitu menakutkan? Mungkinkah semua jenius yang telah masuk itu akan mati di dalam? Pada saat itu, banyak orang tidak dapat tetap tenang.
Orang harus tahu bahwa sementara kabut merah itu sangat kuat, tapi mereka tidak pernah setakut seperti pada saat itu. Lagi pula, orang-orang yang telah masuk itu berada dalam batas usia. Singkatnya, kabut merah pada saat itu terlalu aneh. Pada saat itu, semua kerumunan mengalihkan pandangan mereka kepada Chu Feng. Pandangan mereka dipenuhi dengan perasaan rumit. Sebelumnya, pernyataan Chu Feng bahwa ia murni merasa bahaya karena intuisinya, itu telah menyebabkan banyak di antara kerumunan merasa itu konyol. Baru sekarang mereka menyadari, bahwa intuisi Chu Feng sebenarnya sangat akurat. Chu Feng tidak menolak untuk memasuki kabut merah, itu bukan karena dia adalah seorang pengecut. Sebaliknya, itu karena dia bijak dan masuk akal. Bukan hanya Chu Feng yang bijaksana, Xia Yun dan Chu Lingqi yang percaya pada Chu Feng juga sangat bijaksana. Pada saat itu, Xia Yun juga menatap Chu Feng. Tatapannya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Alasan untuk rasa terima kasihnya secara alami, itu karena dia tidak memasuki kabut merah karena peringatan Chu Feng. Ilusori Blood Lotus itu terlalu menakutkan. Jika dia telah memasukinya juga dan tidak dapat menahan ilusi, dia juga akan berakhir menderita malapetaka. Semuanya, mari kita berhenti menikmati pertunjukan sekarang, dan memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Kita tidak bisa mengabaikan mereka seperti ini. Orang-orang dari generasi muda itu adalah harapan masa depan Great Chiliocosm Upper Realm kita. Kita tidak bisa melihat mereka kehilangan nyawa di sana. Pada saat itu, seorang lelaki tua yang sudah lanjut usia mulai bertanya kepada orang banyak, itu untuk memikirkan cara agar dapat menyelamatkan orang-orang dari generasi muda yang saat ini menderita dalam kabut merah tua. Sebenarnya, dia bukan satu-satunya orang yang mengkhawatirkan Chu Ruoshi dan yang lainnya. Meskipun mereka sama sekali tidak berhubungan, tapi masih ada orang yang khawatir tentang Chu Ruoshi dan yang lainnya. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, Chu Ruoshi, Song Yunfei dan yang lainnya adalah masa depan alam atas Chiliocosm besar mereka. Mereka adalah harapan Great Chiliocosm Upper Realm. Jika mereka semua kehilangan nyawa dalam kabut merah, itu akan menjadi bencana besar bagi alam atas Chiliocosm besar. Dan, boom, tepat pada saat itu, kekuatan besar muncul dari kehampaan. Kekuatan itu mulai mengalir ke kabut merah, dan mulai bertarung melawannya. Seseorang berusaha menyelamatkan orang-orang di dalam kabut merah. Aura ini adalah puncak martial immortal. Kerumunan semua tercengang. Meskipun orang yang bertindak tidak mengungkapkan dirinya mereka sendiri, tapi orang banyak dapat merasakan auranya. Selain itu, kerumunan dapat menebak bahwa orang itu harus menjadi penjaga generasi muda klan Surgawi Chu, atau penjaga generasi muda Tanah Suci Starfall. Karena bagaimanapun, para jenius seperti Chu Ruoshi, Song Yunfei dan Chu Huanyu, keduanya akan selalu memiliki ahli yang kuat yang melindungi mereka dari bayang-bayang. Alasan untuk itu adalah, karena dunia kultivasi bela diri terlalu berbahaya. Jika orang-orang dari generasi muda diizinkan untuk melakukan perjalanan melalui dunia kultivasi bela diri yang berbahaya tanpa perlindungan, mereka akan segera menghadapi bahaya. Karena itulah, para ahli yang kuat perlu diam-diam melindungi mereka dari bayang-bayang. Pada saat itu, ahli yang diam-diam melindungi mereka, terlepas dari apakah dia berasal dari klan Surgawi Chu atau Tanah Suci Starfall, mereka akhirnya telah bertindak. Dengan demikian, kekhawatiran orang banyak terhadap generasi muda di dalam kabut merah telah berkurang sedikit. Tepat pada saat itu, Master Sekte Aula Hantu berkata dengan tergesa-gesa. Itu tidak berguna. Ilusori Blood Lotus sangat kuat. Bahkan peringkat 1 Maha Agung tidak akan bisa menembusnya, ucap Master Aula. Segera, ada orang yang merasa bahwa dia mencoba menakut-nakuti orang lain setelah mendengar kata-katanya. Sebagai salah satu dari sedikit pakar puncak yang hadir, Master Aula Sekte Hantu tidak hanya membantu, tetapi dia bahkan mengatakan hal semacam ini. Mereka merasa bahwa apa yang dilakukan Master Sekte Aula Hantu benar-benar salah. Namun, kerumunan itu segera menyadari bahwa, apa yang dikatakan Master Aula Sekte Hantu sebenarnya bukan taktik menakut-nakuti. Tapi sebaliknya, sebenarnya ada dasar untuk itu. Alasan untuk itu adalah, karena puncak martial immortal meningkatkan output kekuatannya tanpa henti. Namun, dia masih tidak dapat sepenuhnya menembus kabut merah, apalagi menyelamatkan Chu Ruoshi dan yang lainnya. Senior, apa yang harus kita lakukan? Xia Yun berbalik untuk bertanya pada Master Ghost Sek Hall.
Tidak peduli apa, ada murid dari Tanah Suci Starfall terperangkap di dalam. Karena itulah, dia ingin tahu bagaimana cara menyelamatkan mereka. Mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri. Durasi ilusinya itu terbatas. Ketika waktunya habis, mereka akan dapat melarikan diri dari kabut merah tua dengan sendirinya. Namun, apakah mereka akan dapat bertahan hingga saat itu? Itu semua akan tergantung pada diri mereka sendiri, kata Master Aula Sekte Hantu. Setelah mendengar kata-kata itu, Xia Yun mengalihkan pandangannya ke Tetua Xingyi. Memang benar demikian. Tidak ada alternatif lain selain itu, Tetua Xingyi perlahan berkata. Banyak di antara kerumunan mendengar apa yang mereka berdua katakan, dan mereka semua sangat percaya pada kata-kata mereka. Namun, kekhawatiran di hati mereka tetap ada selama ini. Meskipun ledakan dari orang-orang yang sekarat telah berhenti, tapi generasi yang lebih muda di dalam kabut merah masih dalam bahaya fatal. Pada saat itu, selain Chu Ruoshi, Song Yunfei dan Chu Huanyu, semua yang ada di dalamnya sudah berdarah dari ketujuh lubang wajah mereka. Kulit mereka menjadi pucat pasi, dan tubuh mereka gemetar hebat. Mereka memiliki penampilan seperti orang yang akan meledak dan bisa mati kapan saja. Dan bahkan Ren Xiaoyao, jenius pada daftar jenius tingkat iblis, dia juga berdarah dari hidungnya tanpa henti. Meskipun dia tidak terlihat sengsara seperti orang-orang lain dari generasi muda di dalam, tapi hidungnya yang tak henti-hentinya berdarah dan tubuhnya yang sedikit gemetar, itu membuat orang-orang menyadari bahwa jenius dalam daftar jenius tingkat iblis ini juga hampir hancur. Wush wush wush. Akhirnya, orang-orang dari generasi muda yang terjebak di dalam kabut Crimson mulai kehilangan kemampuan terbang mereka. Dalam urutan yang sama ketika mereka memasuki kabut merah, mereka mulai membebaskan diri dari kabut merah dan jatuh ke tanah. Pada saat itu, jangankan para ahli dari Chu Heavenly Clan dan Starfall Holy Land yang bersembunyi di bayang-bayang, bahkan kerumunan yang hadir mulai melepaskan kekuatan bela diri yang lembut, itu untuk menangkap orang-orang dari generasi muda yang jatuh ke tanah dan mencegah mereka menabrak tanah. Segera, terlepas dari orang-orang yang mati dengan tubuh mereka meledak di dalam kabut merah, semua orang lain dari generasi muda telah berhasil melarikan diri dari kabut merah. Sebagian besar dari mereka jatuh pingsan. Hanya Chu Ruoshi, Song Yunfei, Chu Huanyu, dan Ren Xiaoyao yang terbangun setelah melarikan diri dari kabut merah tua. Mereka berempat tidak mengandalkan bantuan orang lain, dan berdiri di udara dengan kekuatan mereka sendiri. Faktanya bahwa mereka berempat segera terbangun setelah melarikan diri dari kabut merah, itu saja sudah membuktikan betapa luar biasanya mereka. Selain itu, mereka berempat pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, mereka memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Lagi pula, mereka adalah perwakilan dari generasi muda Great Chiliocosm Upper Realm. Mereka memasuki kabut merah dengan keinginan untuk membuktikan diri, namun hasilnya membuat mereka merasa sangat terhina. Selanjutnya, tidak ada yang benar-benar merasa bahwa mereka dihina. Lagi pula, semua orang telah menyaksikan betapa kuatnya kabut merah itu. Kabut merah saat ini benar-benar berbeda dari biasanya, dan itu terlalu aneh. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.